Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du, buat para sahabat-sahabat NJI dimanapun berada, alhamdulillah kami kedatangan daripada salah satu pasien, di mana pasien ini maksudnya itu mengidap dari medis maupun non medis. Yang mudah-mudahan ada izin Allah Subhanahu wa taala, pengungkapan kita mudah-mudahan istilahnya bisa jelas lah kan gitu, apa kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh si pasien ini bisa terungkap gitu kan melalui raga mediator kita nantinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada yang selalu bersolat kepada beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya sahabat. Kita akan langsung saja, kita akan tanya daripada kesaksian gitu ya, kesaksian istri daripada Mas Solihin, insyaallah sahabat. Insyaallah Mbak, dengan Mbak siapa namanya Mbak? Julidar. Mbak Julidar ya, Mbak Julidar. Kalau boleh tahu nih Mbak, untuk sakitnya sendiri seperti kan ini sakitnya sakit gula nih ya? Iya. Gulanya gula apa nih Mbak? Kering. Gula kering ya. Ini udah berapa lama nih Mbak kalau untuk sakit gulanya Mbak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Tapi kalau selama 5 tahun ini maksudnya sudah ada kesembuhan sebelumnya atau belum? Atau mungkin ya seperti ini aja? Udah ada kesembuhan, nanti udah mau sembuh sakit lagi. Oh gitu ya. Kumat gitu. Kumat, Nggak ya. bisa untuk sembuh gitu. Oh jadi intinya tuh ada kesembuhan, cuman Iya. waktunya tidak berlangsung lama gitu ya. Tapi untuk selain itu ada tidak maksudnya yang lain? Katanya kan tadi ada kejanggalan. Maksudnya kejanggalan tuh dalam hal gimana nih maksudnya? Kejanggalan kayak ada terkena di hutan gitu kan. Oh terkena di hutan gitu. Iya. Oh. Semenjak berkebun di sana. Oh semenjak berkebun di daerah Sungai Akar. Sungai Akar ya. Nah, sahabat, kita ini pasiennya dari daerah Sungai Akar. Di lain penelusuran kita pun ada yang namanya pengobatan secara medisnya. Maksudnya medisnya di sini tuh membuka pengobatan totok sapu jagat gitu ya. Alhamdulillah Mas siapa tadi? Solihin. Mas Solihin tadi sebelum kesini ini bukan seperti ini sahabat. Jadi kita bisa lihat luka yang diderita oleh Mas Solihin kemarin sebelum kesini ini berair ya, berair dan ini pun basah ya, membengkak gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah hanya istilahnya ada izin Allah lah, intinya bukan berarti kita yang menyembuhkan gitu ya. Baru beberapa hari alhamdulillah sudah kering, bahkan kadar gulanya pun sudah turun ya Mbak ya. Iya. Kemarin udah nggak kebaca, sekarang udah Oh kemarin sempat nggak kebaca berarti ya? Iya. Oh sampai berapa kali itu nggak kebacanya itu Mbak? 2 kali. 2 kali ya? Oh 2 kali. Tapi kalau untuk secara kejanggalannya memang ada ini ya, maksudnya kayak di luar nalar gitu ya maksudnya ya. Iya. Kalau untuk yang mimpi atau gimana ada nggak Mbak? Kalau mimpi sering. Itu Kalau mimpinya selama gimana? di sini 2 kali mimpi. Itu mimpinya seperti apa Mbak? Kalau bisa Ya, diceritakan? mimpinya kayak dikejar orang besar gitu, gede gitu. Oh gitu. Tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Sini. Oh begitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi hajat ibu ya kepada suaminya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini hanya sekedar syariat lah kan begitu ya. Mudah-mudahan istilahnya Mas apa ini biar lekas sembuh lah kan gitu. Iya. Soalnya penyakit yang diderita ini sahabat bukan waktu yang sebentar gitu ya. Sudah 5 tahun lamanya kan gitu. Alhamdulillah hanya beberapa hari di tempat kita alhamdulillah sudah Allah berikan istilahnya perubahan kan gitu daripada yang sebelumnya kan gitu. Ya mungkin itu aja ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk apanya ya. Ya insya Allah sahabat, mungkin akan lebih jelasnya kita akan tanya sesepuh. Tapi kalau kita akan tanya kepada sesepuh kita, kalau secara mata batin beliau ini seperti apa gitu. Maksudnya ada tidak jalurnya secara gaibnya kan begitu sahabat. Alhamdulillah sahabat, kita sudah bersama sesepuh kita yakni Kang Dayat. Istilahnya kita akan menanyakan secara mata batin beliau ini seperti apa. Maksudnya kejanggalan di sini tadi secara medis sudah gula, maksudnya ada tidak jalur secara gaibnya tuh ada atau tidak kan gitu. Ini gimana nih Kang? Kalau untuk secara gaibnya tadi kan sudah dijelaskan nih Kang sama istrinya, bahasanya suka bermimpi, bahkan di sini pun sudah 2 kali ada yang sosoknya tuh hitam besar gitu ya, akan mengambil emas ini kan gitu. Nah kalau untuk secara mata batin Akang sendiri gimana? Istrinya kan karena ini kita di
wilayah sih, dianggaplah di rumah kita lah ibaratnya kan. Iya. Ditanya itu, bahkan istrinya ngomong katanya tadi malam ada yang mau ngambil suaminya, ya yang dibilang tadi itu tinggi besar itu. Iya. Nah karena udah hampir 3 malam, jadi saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini ada yang lain mengganggu sama Selain Mas Soleh medis ini, gitu ya. jadi saya bermohon tunjukkannya lah ya Allah. Jadi biar kita tidak ada fitnah dan suudzon itu tadi gitu. Iya, iya. Ternyata pengakuan istrinya begitu gitu. Nah memang benar adanya gitu seperti itu. Jadi dari Sungai Akar ke sana mengikut gitu loh. Oh gitu ya. Ya, Jadi kita namanya manusia, mungkin kita dulunya ke hutan kemana-mana, ya namanya manusia itu sifat kita manusia kasar begini, tidak luput dari salah dan lupa, ya gitulah. Nah alhamdulillah ya sekarang udah ada perubahan. Mudah-mudahan dari perubahan ini bukan hanya perubahan yang kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan disehatkan, amin. disehatkan seperti biasanya sehat. Mungkin yang bisa menyehatkan, yang mengambil penyakit kan hanya Allah. Kita tuh hanya memohon, meminta, berusaha untuk kesembuhan insya Allah. Dan katanya ini ya Mbak ya, istilahnya semasa sehat beliau ini istilahnya tidak pernah diam di rumah gitu ya. Maksudnya tuh waktu malam gitu kan. Malam ke sungai cari ikan. Oh cari ikan nyelam gitu ya. Kalau siang di ladang. Oh siang di ladang, kalau malam beraktivitas juga Iya. gitu. Cuman aktivitasnya mungkin mencari ikan dan sebagainya gitu. Menyelam juga gitu ya. Situ Ini kan ya. bukan dari darat, masalahnya dari air. Dari jalur air gitu ya maksudnya. Darat. Ya, alhamdulillah sahabat, kita sudah dengarkan penjelasan dari sesepuh kita yang Kang Dayat, bahwasanya memang ada secara jalur gaibnya Mas Solihin ini di lain mengidap penyakit gula kering gitu ya. Jadi secara gaibnya juga ada, tapi ini jalurnya dari jalur air kan gitu. Soalnya semasa beliau sehat dulu gitu kan. Jadi intinya kalau setiap malam itu selalu mencari ikan, bahkan menyelam kan di sungai, di daerah Sungai Akar sana. Ya mudah-mudahan sahabat bisa terungkap secara jelas seperti apa sih kronologinya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat sahabat. Untuk yang lebih jelasnya lagi kita akan langsung saja mungkin mediumisasi. Mudah-mudahan dengan mediumisasi ini seperti apa sih yang sebenarnya gitu kan, kronologi yang sebenarnya, insya Allah sahabat. Insya Allah sahabat, kita langsung saja melakukan mediumisasi. Mudah-mudahan dengan mediumisasi ini kita bisa istilah mengambil pelajaran, keduanya seperti apa kronologi yang sesungguhnya kan gitu sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bukan muslim? Ini jenisnya seperti apa nih kan? Siluman atau bagaimana kan? Seperti siluman ya? Siluman air ya? Benar Anda jenisnya siluman air? Iya. Bisa berbicara, berkomunikasi maksudnya? Bisa. Jadi kalau seandainya memang Anda bisa berkomunikasi, saya akan ada yang ingin ditanyakan kepada Anda kan begitu. Bisa kan? Atau mungkin ada duduk atau bagaimana? Bisa. Ini maksudnya jenisnya apa? Ular atau gimana nih? Seperti buaya, benar? Seperti buaya Anda? Iya. Hah? Apa itu? Ular. 2. Apa nih? 2 ya. Ular juga, buaya juga ya. Oh, jadi Anda bisa berubah wujud begitu? Tidak. Oh, separuh ular, separuh buaya begitu. Jadi sahabat, jadi ini perwujudannya. Jadi ya secara gaibnya separuh itu buaya dan separuh lagi ular kan gitu sahabat. Tapi bisa berkomunikasi nih kan? Jadi saya mewakili daripada yang ada di sini yang sedang sakit sekarang ini. Maksudnya
ada tidak sangkut pautnya dengan Anda? Sakit yang diidap selama ini? Mas, oleh Mas Solihin ini ada? Bisa Anda ceritakan tidak? Maksudnya tuh seperti apa kronologinya? Bisa, biar maksudnya Mas Solihin ini pun mengetahui apa sih yang kesalahan yang beliau perbuat ataupun bagaimana kan gitu. Bisa dijelaskan? Hah? Bisa? Tolong jelaskan, maksudnya biar kami pun paham, istilahnya satu bisa menjadi pelajaran buat kami semua yang ada di sini maupun untuk Mas Solihin juga. Jadi intinya angan-angannya selama ini bisa terjawab begitu. Pernah menangkap? Maksudnya menangkap apa ini? Apa? Oh, pernah menangkap peliharaan Anda? Maksudnya itu seperti apa jenisnya? Hah? Berkumis? Maksudnya sejenis ikan atau bagaimana? Oh, ikan. Ikan seperti ikan apa itu? Ikan lele atau ikan apa? Oh, ya mungkin kalau di bangsa kami. Nah, setelah itu bagaimana? Kan apa? Oh, jadi dibawa marah begitu atau bagaimana? Dia mengikut. Oh, dia mengikut. Ikannya tersebut berarti oleh Mas ini dijadikan hidangan atau bagaimana? Iya. Hah? Benar, dijadikan hidangan seorang pemimpin atau bagaimana? Oh, seorang pemimpinnya ya. Berarti yang dibawa oleh Mas Solihin ini adalah anak buah Anda begitu. Jadi istilahnya Anda ini membuat perhitungan atau bagaimana ini? Membuat perhitungan. Berarti hanya sekedar ditangkap saja ya, tidak ada hal yang lain. Tidak ada perlakuan yang lain maksudnya. Tidak tahu. Dia sudah hilang. Oh, maksudnya tuh anak buah Anda sudah hilang begitu, sudah mati begitu. Ya saya ini mewakili daripada Mas Solihin gitu kan, beserta istrinya. Beliau meminta tolong kepada kami, hakikatnya Allah, karena yang beliau rasakan ini katanya di bagian kaki ini seperti ada yang berat gitu. Maksudnya ada seperti ada yang memegang, maksudnya itu. Dari kami. Itu bukan dari Anda. Dari siapa kalau boleh tahu? Kami tidak di situ. Jadi Anda di mana? Sebelah mana? Di bagian yang lain. Di bagian yang lain. Berarti selain Anda pun ada lagi yang lain begitu? Oh, jadi bukan hanya satu ya yang istilahnya mengganggu daripada raga Mas Solihin ini ya. Bisa ditunjukkan sebelah mana? Tahu. Ya kan biar jelas. Jadi kan kami tidak bisa maksudnya tidak menduga-duga kan begitu. Sebelah mananya. Bisa kan? Tidak bisa. Berarti Anda bohong. Tahu. Tidak perlu tahu. Ya, maksudnya biar jelas barangkali sebelah mana yang sakitnya gitu ya. Berarti kalau untuk makhluknya sendiri di sini ada berapa? Satu di dada begitu. Setelah itu di bagian kaki. Tidak perlu tahu. Ya kami ini kan biar jelas. Di mana saja? Oh, di kepala. Kan gitu kan enak. Setelah itu berarti semuanya ada berapa makhluk yang mengganggu? 3. Di antara 3 tersebut yang paling tertinggi siapa? Anda atau ada lagi? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Anda pelit sekali ya. Padahal cuma hanya sekedar untuk memberitahu seperti itu aja Anda sudah enggan kan begitu. Jadi memang katanya di dada ya. Memang katanya di dada sering sakit ya. Iya, kemarin waktu dibawa ke sini tuh sakit dadanya. Oh, dadanya sakit ya? Iya. Kepala gimana? Kepala kalau dada sakitnya sakit kepalanya. Oh, Kayak mau pecah gitu. kayak mau pecah gitu ya. Oh, jadi sahabat, jadi yang dialami oleh Mas Solihin maksudnya
di bagian kepala pun ketika dia maksudnya tuh datang satu penyakit itu, jadi seperti kayak mau pecah gitu ya kepala tadi. Di bagian dada pun sakit, di bagian kaki pun berat sahabat. Di bagian kaki sebelah sini sahabat. Bagian kaki, dada, dan kepala kan gitu sahabat. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh makhluk tersebut. Jadi gimana nih, bisa nggak istilahnya berdamai kan, soalnya kasihan sudah sekian lama Mas Solihin ini mengidap penyakit ini kan gitu. Istilahnya beliau pun sudah mengidap penyakit dari segi medis maupun non medis, yaitu dari bangsa Anda. Itu bukan dari kami. Hah? Penyakit itu bukan dari kami. Yang mana? Ya, ini memang bukan dari Anda, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan ada yang dari jalur Anda kan begitu. Kepala, dada, dan kaki agak berat dan sebagainya. Maksud kami mewakili daripada Mas Solihin dan keluarganya, istilahnya bisa tidak dari mulai malam hari ini, istilahnya tidak ada gangguan-gangguan lagi dari bangsa Anda. Bagaimana? Tidak bisa? Masa tidak bisa? Ya kan kasihan maksudnya kan, ya istilahnya saya mewakili nih dari Mas Solihin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap bangsa Anda. Bilang maunya apa? Nah, jadi kalau boleh tahu maunya Anda apa? Nanti sepertinya berubah. Anda mau apa? Berubah begitu? Hah? Anda berubah wujud? Oh, tidak. Dia ini takut tapi maju. Maksudnya apa itu? Ada mahkota begitu? Oh, jadi ada seorang pemimpin dan di kepala pemimpin ini ada seperti mahkota gitu sahabat. Jadi maunya Anda seperti apa nih maunya? Udah kasihan sangat prihatin lah istilahnya kan kami ini terhadap Mas Solihin. Soalnya sudah sekian lama kan begitu, bahkan badannya pun sudah sangat memprihatinkan kan begitu. Nah, saya bisa tidak, maksudnya tuh seandainya Anda maunya seperti apa, coba Anda sebutkan kan begitu, biar Mas Solihin ini mengetahui alasan Anda seperti apa. Bisa Ingat lagi. ingat-ingat. Kalian pernah makan dari bangsa kami. Dan seperti itu? Seperti apa? Yo, ikan maksudnya. Ikan apa? Kumis. Kumis. Mungkin kalau yang seperti di ini di sungai itu ada seperti ikan bau, mungkin Ikan tahu. Kepalanya datar. Tidak Ikan bersisik. tapah. tapah bukan? Panjang. Ikan tapah. Tapah bersisik atau tidak? Enggak. Tidak ya. Bersisik panjang kata dia. Ikan gabus. Gabus mungkin. Tidak bersisik. Tidak Ikan bersisik. tapah. Lele. Lele tidak ada sisiknya. Tapah lah. Iya. Mungkin di bangsa kalian itu. Oh, jadi itulah maksudnya bagaimana tuh? Bisa diceritakan tidak? Beliau sudah mengakui bahasanya pernah memakan ikan yang Anda sebutkan tadi kan gitu. Nah, setelah itu bagaimana nih? Mas Solihin ini sudah ingat kan begitu. Nah, Ya, kami mengakui kesalahan kami. Mas Solihin ini berserta istrinya mengakui daripada kesalahan beliau selama ini. Nah, setelah itu bagaimana? Bisa berdamai? Bisa. Yang di ujung jadi sahabat sepertinya ini istilahnya memanggil daripada kawan-kawannya yang lain gitu sahabat untuk hadir di kediaman kita ini sahabat. Tapi mudah-mudahan doakan semua, mudah-mudahan apa yang menjadi negosiasi ini, apapun yang menjadi hajat Mas Solihin beserta istrinya
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istilahnya bisa berdamai, satu bisa berdamai keduanya agar lekas sembuh lah kan begitu sahabat. Tidak ada gangguan-gangguan lagi dari bangsa mereka ini sahabat. Ada mas yang tadi? Bukan? Hah? Anda dari mana? Oh, Anda sudah berubah lagi ya? Sungai Pandar. Anda dari tempat yang lain? Dari sungai juga? Dari air juga? Masuk masih kawan yang tadi atau bagaimana? Oh, maksudnya yang rendahnya begitu. Oh, jadi ini yang istilahnya yang di Saya yang selalu mengikuti. Oh, Anda yang mengikuti. Masih nampak-nampak. Jadi kalau seperti yang sosok-sosok hitam akan mengambil, berarti Anda. Oh, jadi sahabat yang Mas Solihin itu sering bermimpi. Saya sudah ada di tubuhnya Sudah ada di tubuh Mas Solihin. melalui makanan. Oh, melalui makanan ya. Makanya keluar terus. Oh, jadi sahabat karena sudah bertahun-tahun ya Mas Solihin ini sakitnya sudah 5 tahun sahabat. Jadi istilahnya bangsa mereka ini sudah menjadi darah daging lah kalau seandainya bahasa kita sebagai manusia sahabat. Pantasnya makannya kuat kali. Oh, makannya kuat ya. Jadi sahabat makannya pun sangat kuat kan ya sahabat. Jadi gimana nih? Bisa berdamai atau tidak nih? Saya sudah dibawa. Sudah dibawa? Dibawa kemana maksudnya? Saya diambil. Diambil? Sebelumnya sudah Tangkap. ditangkap. Siapa yang menangkap? Dia, Mas Solihin ya. Tapi kan beliau selama ini mengeluhkan daripada gangguan-gangguan dari bangsa Anda. Seandainya memang tadi kan sudah mengakui daripada Mas Solihin ini bahwasanya memang melakukan suatu Saya kesalahan. tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Lalu ditangkap. Oh, jadi asal mulanya Dibawa pulang. mengganggu tapi ditangkap gitu. Jadi sahabat ini istilahnya bisa mudah-mudahan bisa menjadi suatu pelajaran buat kita. Jadi intinya kemanapun kita pergi mungkin agar lebih berhati-hati lagi, apalagi mungkin kita bermain ataupun suka berdampingan dengan alam, apalagi hutan berbau dengan sungai kan gitu sahabat. Tidak menutup kemungkinan bangsa mereka ini sangat banyak di tempat-tempat seperti itu. Jadi maunya Anda seperti apa nih? Ya kami mau apalah istilahnya kan beribu-ribu maaf mewakili daripada Mas Solihin kan begitu. Seandainya Anda bisa baik-baik, mungkin selama ini Anda mungkin tidak terima ya tolong dimaafkan lah kan gitu. Karena Allah pun maha pemaaf kan begitu yang menciptakan kamu. Apa bisa diganti ikan apa gitu diturunkan di sungai. Tidak, Ya memang itu nggak yang usah. harus dilakukan. Makanya saya tanya. Ingat. Oh begitu, jadi harus ada gantinya begitu. Oh, ya kalau insya Allah kalau memang seperti itu insya Allah akan kita ganti dengan istilahnya satu dengan disempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu pun mungkin bisa kembali lagi nyaman tidak mengganggu daripada Mas Solihin ini. Bagaimana? Tempat saya di air. Tempat Anda di air? Kembalikan lagi. Iya, kami akan Ya, insya Allah kalau memang sebentuk seperti itu. ikan apa itu harus diganti. Yang penting berkumis Oh yang penting berkumis ya. dan tidak bersisik. Oh tidak bersisik ya insya Allah. Berarti intinya Anda bisa diajak secara damai begitu ya? Bisa kan? Kalau memang Anda seperti itu, bisa kan? Bisa diajak damai kan? Kalau memang bisa diajak damai, kita nanti akan disempurnakan dengan doa. Adapun biar bisa tenang di sana, Mas Solihin pun istilahnya tidak ada gangguan-gangguan lagi dari bangsa Anda. Bagaimana? Bisa kan? Kami baik-baik ini. Kalau seandainya Anda baik-baik, kami pun akan baik-baik. Anda mau apa? Menarik penyakitnya? Iya. Oh, maksudnya yang ada di tubuh sini agar keluar begitu. Ya sudah kalau memang seperti itu. Biar pulang kan.
Jadi sahabat, ini proses pemanggilan daripada kawan-kawan dia yang ada di tubuh Mas Solihin ini, agar dibawa, mudah-mudahan bisa dibawa semua ke alam mereka. Jadi Mas Solihin tidak ada gangguan-gangguan lagi secara gaibnya sahabat. Ya sudah, ambil saja semua kawan-kawan Anda yang ada di sini. Bagaimana? Diam. Diam. Pindah ke mata ya. Pindah ke mata. Ya, bawa sajalah semuanya biar tidak mengganggu lagi terhadap organ tubuh Mas Solihin. Sahabat, Insya Allah permohonan kita semua yang ada di sini nih Semua sudah di atas. sudah di atas. Jadi mau dibawa pulang semua. Berarti tidak ada kekerasan ini ya? Tidak ada ya? Tinggal izin kepada ketua kami. Siapa ketua Anda? Yang tadi. Yang tadi? Ya sudah, kalau memang seperti itu panggil ketua Anda biar kami bisa izin. Istilahnya biar semuanya selesai lah kan begitu. Ini sahabat, jadi ini proses untuk memanggil daripada yang tertinggi yang bersarang daripada di badan Mas Solihin sahabat. Bagaimana tadi anak buah Anda sudah menyetujui daripada apa yang kita harapkan kan begitu. Tapi ada sedikit pembicaraan bahasanya harus izin dengan Anda. Bagaimana Anda mengizinkan? Hah? Tapi kalian harus menepati janji. Ya, insya Allah kita akan menepati janji, mengembalikan ikan kepada apa yang tadi sudah dikatakan oleh anak buah Anda. Tapi intinya Anda bisa berdamai kan? Tidak mengganggu ini. Saya hanya mengawal mereka. Oh, begitu. Jika mereka sudah menyetujui. Oh, jadi seandainya mereka sudah menyetujui, Anda pun menyetujui begitu? Ya, itu keinginan mereka. Oh ya sudah. Jadi intinya tidak ada kekerasan di sini ya. Ingat, Apa ingatnya? berhati-hatilah ke depannya. Oh, pesannya yang Jadikan ini sebagai pelajaran. ya insya Allah akan menjadikan pelajaran buat kita semua. Setelah itu bagaimana? Biar kami ini mengerti lah terhadap ya bangsa-bangsa Anda, atau mungkin harus seperti apa kan begitu. Agar jaga sikap saja begitu ya. Ya sudah. Jadi sahabat, berdasarkan makhluk yang memasuki agama kita, inilah ketuanya gitu ya. Jadi kita ketika akan bepergian kemanapun kita pergi, apalagi mungkin ke hutan gitu ya, kita ini harus menjaga sikap karena pasti bangsa mereka ini sangat banyak Mereka akan pulang. Ya. Ya sudah, kalau memang seperti itu berarti Anda sesuai dengan harapan kami. Jadi pulang nih ya. Oh ya sudah. Jadi sahabat, ini kita tidak ada kekerasan ya. Insya Allah bisa berdamai dan istilahnya bisa mengangkut daripada anggota-anggota yang lain yang ada di tubuh Mas Solihin ini. Berarti Anda pulang nih ya. Ya. Untuk ikannya hanya cukup satu atau bagaimana? Satu saja ya? Oh ya sudah. Jadi sahabat Hanya sebagai pengganti. pengganti saja ya. Oh ya sudah, kalau yang seperti itu. Insya Allah sahabat. Mungkin langsung aja dikeluarkan ya Kang ya. Ya sudah, kalau memang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua melalui Anda.
Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melakukan yang namanya mediumisasi. Ternyata memang benar ya, daripada pengakuan Mas Solihin beserta istrinya maupun pengakuan makhluk yang memasuki daripada ragam mediator kita, bahasanya beliau ini pernah mengambil ikan gitu ya. Ikan ini ternyata ikan ini daripada istilahnya salah satu daripada anak buah yang menghuni di sungai, di daerah Sungai Akar sana, sahabat. Jadi alhamdulillah, tapi beliau ini bisa menyetujui daripada apa yang jadi keinginan Mas Solihin beserta keluarganya maupun kami, sahabat ya. Yang mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Istilahnya ketika apalagi ke hutan, jangan sekali-kali mungkin kita nih merasa bahasanya tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa kan gitu. Karena kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita, sahabat. Mudah-mudahan dari mulai malam hari ini sampai ke depannya Mas Solihin ini bisa istilahnya sehat seperti sedia kala, karena sudah tidak ada istilahnya, insya Allah sudah tidak ada gangguan-gangguan secara gaibnya ya, karena tadi sudah diangkut oleh ketua daripada yang mengawal daripada makhluk-makhluk yang berdiam diri, yang berdiam di tubuh Mas Solihin ini ya. Mungkin itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.